semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Winnie dari Prodi Arsitektur semester 1. Izinkan saya memberi salam, yaitu nama budaya. Hari ini saya ingin membahas mengenai korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jadi, setelah kita tahu pengertian korupsi, apa saja dampak dari korupsi? Yang pertama adalah meningkatnya utang pemerintah. Yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. 4. Meningkatnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Jadi, apa saja jenis tindak pidana korupsi? Yang pertama adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, seperti penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang terakhir adalah ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi terdapat Undang-Undang Dasar tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi habis ini saya mau membahas tentang kasus korupsi di Indonesia. Jadi kasus korupsi di Indonesia itu contohnya kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit. Kasus korupsi ini dengan kerugian terbesar di negara terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar. Di Kabupaten Indragiri, Hulu, posisinya di Riau. Jadi kenapa korupsi dalam agama Buddha itu dilarang? Karena korupsi telah masuk ke berbagai unsur penyelenggaraan negara, telah merajalela, di mana disebabkan oleh kualitas batin yang tidak baik dari 3 kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Jadi loba adalah keserakahan, berarti menginginkan barang orang lain dan tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Dosa atau kebencian, yaitu sikap batin yang kasar, ganas, dan bengis. Yang terakhir adalah moha. Moha adalah kebodohan, keadaan batin yang buta. Solusi dari agama Buddha untuk memberantas korupsi adalah dengan menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Yang pertama, ucapan benar. Yang kedua, perbuatan benar. Yang ketiga, pencahayaan benar. Yang keempat, daya upaya benar. Yang kelima, perhatian benar. Yang keenam, konsentrasi benar. Yang ketujuh, pengertian benar. Dan yang terakhir adalah pikiran benar. Sekian yang saya bahas hari ini. Terima kasih.